Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Danang Surya Maulana Haris dari jurusan Asuransi Syariah semester 4C. Saya di sini akan membuat sebuah video mengenai komunikasi penyelia sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Herlina Putri. Baiklah, langsung saja. Dalam komunikasi penyelia ada beberapa yang ingin saya bahas. Yang pertama, pengertian dari komunikasi penyelia, kemudian ada tugas dari supervisor, kemudian ada keahlian supervisor. Kemudian ada yang keempat, ada komunikasi dalam berorganisasi. Yang kelima, komunikasi formal dan informal, komunikasi formal dan non-formal. Terus yang keenam, ada 4 fungsi yang terlibat dalam komunikasi organisasi, formal dan non-formal. Yang ketujuh, ada penerapan teknologi ke dalam komunikasi. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai pengertian komunikasi penyelia. Komunikasi penyelia atau supervisor atau dalam bahasa Indonesia disebut penyelia adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Jika dilihat dari bahasa Inggris, supervisor merupakan bentuk kata dari supervise atau mengawasi, mengarahkan. Jadi jika dideskripsikan, maka supervisor adalah seseorang yang diberi wewenang atau memiliki jabatan untuk menguasai, mengarahkan suatu tata cara yang mengendalikan pelaksanaan tata cara lainnya. Nah, kemudian ada dari tugas-tugas dari supervisor dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tugas pokok dan yang kedua ada tugas sebagai pengawas dalam hubungannya dengan pekerjaan. Nah, tugas pokoknya sendiri yang pertama memberikan perintah, juga melaksanakan tugas. Yang kedua, mengawasi tugas-tugas yang dilakukan karyawan, melatih para karyawan, memelihara hubungan baik antara karyawan dengan cara yang bijak. Kemudian, dari tugas pengawas dalam hubungannya dengan pekerjaan, yang pertama yaitu ada merencanakan pekerjaan tiap unit kerja. Yang kedua, mengontrol pekerjaan agar selesai pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, menekankan ketelitian kerja pada karyawan agar dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada tugas pengawas dalam hubungannya dengan bawahan. Kemudian ada juga tugas pengawas dalam hubungannya dengan atasan. Tugas pengawas dalam hubungannya dengan bawahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, melatih pekerja sehingga mampu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sistem magang. Sistem magang pendelegasian tanggung jawab pada para bawahannya. Yang ketiga, mentolerisasi kesalahan yang dilakukan bawahan, namun dapat pula menunjukkan mana dan bagaimana cara yang benar. Nah, tugas pengawas dalam hubungannya dengan atasan yang pertama meminta daftar rekap absen dan kemudian membuat absen melalui continuous form sebagai aktivitas payroll atau pengontrolan. Yang kedua melaporkan pekerjaan para bawahannya, meminta petunjuk guna menyelesaikan konflik yang ada atau meminta saran atas permasalahan terjadi. Yang keempat, bertukar pendapat untuk kepentingan bersama organisasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada keahlian supervisor. Keahlian supervisor ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada keahlian yang harus dimiliki oleh seorang supervisor adalah 1. Mempunyai skill komunikasi. Yang kedua, bisa menyelesaikan konflik dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, berjiwa kepemimpinan. Artinya setiap supervisor harus memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keempat, memiliki berpikir kritis atau mempunyai jiwa yang berpikir kritis terhadap masalah-masalah ataupun problem-problem yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelima, manajemen waktu dan prioritas. Seorang supervisor harus mempunyai manajemen waktu yang baik dan prioritas yang baik, yaitu untuk prioritasnya itu perusahaan. Yang kelima,
Yang keenam, keanekaragaman dan perbedaan generasi pada lingkungan kerja. Yang ketujuh, ada keanekaragaman dan perbedaan generasi pada lingkungan kerja. Yang ke-8, kemampuan problem solving ataupun kemampuan dalam mencari solusi serta mencari masalah dalam lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, 4 fungsi yang terlibat dalam komunikasi organisasi. Nah, 4 fungsinya itu, yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua ada fungsi regulatif, yang ketiga ada fungsi persuasif, yang keempat ada fungsi integratif. Nah, fungsi dari informatif maksudnya adalah seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif adalah fungsi yang mengatur suatu organisasi, kekuasaan, dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, ada fungsi integratif. Fungsi integratif adalah setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, ada komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Nah, selanjutnya ada komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis bawah perintah atau sifatnya instruktif berdasarkan struktur organisasi oleh pelaku yang berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan status masing-masing yang tujuannya menyampaikan pesan yang terkait dengan kepentingan dinas. Contohnya itu komunikasi formal antara bawahan dengan atasan. Suatu komunikasi juga dapat dikatakan formal ketika komunikasi antara dua orang atau lebih yang ada pada suatu organisasi dilakukan. Nah, yang kedua ada komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan atau tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Fungsi dari komunikasi informal ini adalah untuk memelihara hubungan sosial, persahabatan, kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi, privat seperti isu, gosip, atau rumor. Nah, selanjutnya ada penerapan teknologi ke dalam komunikasi. Nah, dalam penerapannya, rencana strategis teknologi informasi akan senantiasa diselaraskan dengan rencana perusahaan. Kebutuhan efisiensi pada waktu dan biaya akan menyebabkan setiap pemimpin perusahaan merasa perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan perubahan yang sangat signifikan pada kebiasaan kerja. Untuk dapat mengetahui peran penting teknologi bagi perusahaan adalah dengan mengetahui keuntungan-keuntungannya, yaitu mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.